6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tahun ini alhamdulillah meningkat menjadi 4,39 ton. Memang angka ini mungkin masih kecil kalau dibanding dengan rata nasional, namun ada keragaan yang cukup berarti. Oh ya, jadi sebenarnya permasalahan kita ini ketidaktersediaan BBM, tapi penyebabnya bukan oleh pihak SPBU atau Pertamina. Sebenarnya dari kita, di mana anggarannya belum tersedia awal tahun, masih proses ini ya. Selamat pagi dari kawasan Limbowoli, Otak pada kami sampaikan pokok-pokok berita. Produksi padi di Kota Bau-Bau mengalami peningkatan di sepanjang tahun 2025. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau pastikan pengangkutan sampah mulai normal setelah 3 hari tak terangkut karena kendala anggaran BBM. Inilah Warta Kapton pagi selengkapnya hari ini, Kamis 8 Januari 2026 bersama saya Siti Nur Hardianti. Kita awali berita pertama, produksi padi di Kota Bau-Bau mengalami peningkatan di sepanjang tahun 2025. Meski begitu, ketergantungan pasokan dari luar daerah masih tinggi. Informasi terkait hal itu dilaporkan Harul Mulko. Tahun ini alhamdulillah meningkat menjadi 4,39 ton. Memang angka ini mungkin masih kecil kalau dibanding dengan capaian pembangunan pertanian di Kota Bau-Bau sepanjang tahun 2025 menunjukkan peningkatan produksi dan produktivitas padi sawah, meski kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat masih terbatas. Total produksi padi pada tahun 2025 mencapai 10.578 ton atau setara 6.000 ton beras yang mampu memenuhi sekitar 30% kebutuhan konsumsi beras warga Kota Bau-Bau. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Siti Rahma Saraswati menyampaikan hal tersebut saat kegiatan syukuran panen raya dan pengumuman swasembada pangan nasional di Wantilan, Kelurahan Karing-Karing pada Rabu 7 Januari 2026. Ia menjelaskan produktivitas padi sawah mengalami kenaikan dari 4,31 ton gabah kering giling atau GKG per hektar pada tahun 2024 menjadi 4,39 ton GKG per hektar di tahun 2025. Tahun ini alhamdulillah meningkat menjadi 4,39 ton. Memang angka ini mungkin masih kecil kalau dibanding dengan rata nasional, namun ada keragaan yang cukup berarti di 3 kecamatan sentra produksi padi kita. Di Bungi itu ratanya bisa sampai 5,4 ton per hektar. Kemudian di Lea-Lea itu produktivitas kita di rata-rata 4, ton dan yang terkecil itu di Surawolio 3 sampai 3,5 ton per hektar. Lebih lanjut, Rahma mengatakan selain peningkatan produktivitas, luas tanaman padi juga bertambah dari 2.400 hektar pada tahun 2024 menjadi 2.412 hektar di tahun 2025 untuk 2 musim tanam. Pada akhir tahun 2025, Pemkot Bau-Bau juga mulai menginisiasi uji coba musim tanam ketiga seluas 22 hektar di Kecamatan Bungi dan Lea-Lea. Dari uji coba tersebut, 4 hektar dilaporkan gagal panen akibat serangan hama dan kurangnya kesiapan peralihan musim tanam. Tahun depan kita upayakan sebagai inisiasi awal kita bisa sampai di 50 hektar untuk musim tanam ketiga. Kemudian dengan demikian produksi padi kita ini bisa mencapai 10.578 ton tahun 2025. Atau kalau kita konversi menjadi beras ini sekitar 6.000 ton. Tentu angka ini masih jauh Ibu dari Bapak Ibu sekalian dari kebutuhan konsumsi masyarakat. Meski produksi meningkat, kebutuhan konsumsi beras masyarakat Kota Bau-Bau berdasarkan data Susenas mencapai sekitar 18.000 ton per tahun. Kondisi ini membuat lebih dari 60% kebutuhan masih dipasok dari luar daerah yang dinilai turut berkontribusi terhadap tingginya inflasi beras di Kota Bau-Bau. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim pun menegaskan peningkatan produktivitas dan perluasan musim tanam menjadi agenda strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menekan inflasi. Nah, mudah-mudahan ini kedepannya kita bisa ini lagi karena yang tadinya 10.000 ini hanya dua kali panen setahun. Ini akan digenjot
pun bisa capai 3 kali setahun, mungkin di atas 110.000. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau pastikan pengangkutan sampah mulai normal setelah 3 hari tak terangkut karena kendala anggaran BBM. Waude Nurliani melaporkan. Sampah di sejumlah titik pembuangan di Kota Bau-Bau tidak kunjung diangkut selama 3 hari terakhir. Tumpukan sampah terlihat memenuhi jalan raya dan tempat pembuangan sementara atau TPS sehingga mengganggu aktivitas kendaraan terutama di ganggang dan ruas jalan sempit. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan warga. Keluhan masyarakat ramai disampaikan melalui media sosial, seiring bau tidak sedap yang mulai tercium hampir di seluruh jalan yang berdekatan dengan TPS. Banyak yang menduga keterlambatan pengangkutan sampah disebabkan adanya mogok kerja petugas kebersihan, menyusul isu tidak direkrutnya sebagian petugas dalam penerimaan P3K paruh waktu. Namun dugaan tersebut dibantah oleh salah seorang petugas kebersihan Labasiru. Ia menegaskan bahwa tidak adanya pengangkutan sampah bukan disebabkan oleh mogok kerja. Menurutnya kendala utama adalah tidak tersedianya anggaran dari dinas terkait untuk pengisian bahan bakar kendaraan pengangkut sampah. Ia mengaku bersama rekan-rekannya siap melakukan pengangkutan sampah apabila biaya operasional disiapkan oleh dinas. Kami bukan mogok kerja, tapi hari ini keterlambatan dinas dalam proses mungkin uang solar itu jadi begini terjadi. Bukan mogok kerja, tapi tidak ada solarnya mobil. Oh ya, makanya tidak melakukan ini pengangkutan begitu ya? Iya, karena kendala selama ini hanya dari bulan 12 ke bulan 1 itu hanya kendala. Setiap tahun begini Pak ya? Iya, setiap tahun. Sementara itu anggota DPRD Kota Bau-Bau Hasan Basri turun tangan menanggapi keluhan masyarakat dengan mendatangi Dinas Lingkungan Hidup. Hasil pertemuannya bersama pihak dinas dan pemilik BBM menyepakati adanya pengisian bahan bakar minyak untuk kendaraan pengangkut sampah. Dengan demikian, petugas kebersihan dapat kembali melakukan pengangkutan sampah paling lambat mulai 8 Januari. Dan alhamdulillah hari ini saya sudah ketemu langsung dengan mitra kerja dalam hal ini dalam pemilik BBM. Hari ini mulai pengisian. Dan pengangkutan sampah juga mudah-mudahan hari ini juga bisa dilakukan sehingga sampah-sampah yang ada di Kota Bau-Bau ini bisa terangkut. Di sisi lain, pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau Amiruddin menyampaikan permohonan maaf pada warga atas terhentinya pengangkutan sampah selama 3 hari terakhir. Ia menjelaskan keterlambatan anggaran di awal tahun menjadi penyebab utama masalah tersebut. Namun setelah dilakukan koordinasi dengan pihak SPBU, pengisian bahan bakar kendaraan pengangkutan sampah akan kembali dilakukan mulai Selasa 7 Januari 2025. Oh ya, jadi sebenarnya permasalahan kita ini ketidaktersediaan BBM, tapi penyebabnya bukan oleh pihak SPBU atau Pertamina sebenarnya. Sebenarnya dari kita, di mana anggarannya belum tersedia awal tahun masih proses ini ya, sehingga ya itu kita keterlambatan membayar sehingga BBM-nya menjadi tidak ada. Oke, baik. Tapi katanya hari ini sudah ada pengisian gitu Pak ya? Pengisian hari ini insya Allah ada. Reporter di Bau-Bau Ade Nurliani melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di saat sejumlah wilayah di Kota Bau-Bau mengalami penumpukan sampah akibat kendala BBM armada pengangkut Kelurahan Bone-Bone justru tetap bersih dan tertata. Kondisi ini tercipta berkat peran aktif warga melalui inovasi pengelolaan sampah Pekang Kilo. Warga Bone-Bone secara mandiri menjaga lingkungannya dengan memilah dan mengemas sampah dari rumah serta mencegah pembuangan sampah sembarangan termasuk dari luar wilayah. Lurah Bone-Bone Ramadan mengatakan Pekang Kilo yang berjalan sejak 2023 terbukti membantu mengatasi persoalan sampah sekaligus mengubah perilaku masyarakat. Ia menambahkan pendekatan emosional kepada warga dilakukan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab menjaga lingkungan. Edukasi persuasif terus diberikan, didukung payung hukum Perda Kota Bau-Bau nomor 6 tahun 2009. Sebagai bentuk timbal balik, pemerintah kelurahan berkomitmen memberikan pelayanan publik yang tepat, cepat, dan efisien.
Informasi terakhir, pergerakan penumpang angkutan Nataru di Bandara Beto Ambari Bau-Bau meningkat sebesar 103,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Posko terpadu Natal dan Tahun Baru Nataru di Bandara Beto Ambari resmi berakhir pada 5 Januari 2026. Seluruh rangkaian pengamanan dan pelayanan penumpang dilaporkan berjalan lancar tanpa kendala berarti. Data menunjukkan lonjakan signifikan pada mobilitas pengguna jasa transportasi udara di Bau-Bau. Pergerakan penumpang meningkat sebesar 103,2% dibandingkan periode tahun sebelumnya. Pada Nataru 2024-2025, Bandara Beto Ambari melayani sekitar 3.000 penumpang. Angka ini melesat tajam menjadi lebih dari 6.000 penumpang pada periode Nataru 2025-2026. Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Fadli, mengapresiasi kerjasama seluruh pihak. Keberhasilan ini dinilai sebagai hasil kolaborasi solid berbagai instansi. Kami juga sebenarnya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkolaborasi, terutama pada saat Posko Nataru kemarin. Itu ada dari Polri, ada TNI, kemudian ada dari karantina kesehatan, kemudian ada juga dari puskesmas terdekat dengan bandar udara yang selalu standby setiap hari ada di Posko Bandara Beto Ambari Bau-Bau. Sinergi tersebut memastikan operasional bandara tetap stabil meski terjadi lonjakan penumpang. Fasilitas utama dipastikan berfungsi optimal selama masa puncak arus mudik dan balik. Meski berjalan lancar, Fadli menyebut pentingnya pengembangan infrastruktur ke depan. Penambahan panjang landasan pacu atau runway menjadi prioritas strategis tahun 2026. Perpanjangan landasan bertujuan agar Bandara Beto Ambari mampu melayani pesawat dengan kapasitas lebih besar. Saat ini kebutuhan armada sekelas Boeing dengan daya tampung 230 penumpang mulai mendesak. Kita harapkan ke depan tetap ada penambahan infrastruktur, terutama landasan pacu, supaya kita bisa menambah armada yang lebih besar kapasitasnya. Misalnya di atas Airbus ini yang lagi banyak armadanya itu sejenis Boeing yang daya tampungnya dia sekitar 230 penumpang. Fadli mengatakan langkah ini diharapkan mampu memaksimalkan pelayanan dari sisi keselamatan maupun kenyamanan. Penambahan frekuensi penerbangan menjadi target utama pasca penutupan Posko Nataru tahun ini. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kepton pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Produksi padi di Kota Bau-Bau mengalami peningkatan di sepanjang tahun 2025. Meski begitu, ketergantungan pasokan dari luar daerah masih tinggi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bau-Bau pastikan pengangkutan sampah mulai normal setelah 3 hari tak terangkut karena kendala anggaran BBM. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Siti Nurhardianti mengucapkan sampai jumpa dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.